hayatin tatimu shalihat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Dokter beri salam belum sih teh? Belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah sampai mana teh, Ibu? Ada yang masih bisa merecallnya, memorinya? Sampai wajib berhaji bukan? Sudah ke tata cara haji Nabi belum? Perjalanan Rasulullah berhaji ini sudah belum? Belum ya? Baru sampai dalil Ali Imran ayat 97, betul? Mengerjakan haji ternyata itu kewajiban bagi manusia terhadap Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika itu di tahun 10 Hijriah turunlah perintah Allah untuk melaksanakan haji untuk Rasulullah SAW. Sebelumnya sudah dilaksanakan haji terlebih dahulu, yaitu yang dipimpin oleh Abu Bakar di tahun sebelumnya di 9 Hijriah. Dan ada beberapa pengumuman untuk disiarkan di tahun 9 Hijriah sehingga Rasulullah bisa melaksanakan di tahun 10 Hijriah dengan haji yang sudah benar-benar sesuai syariat. Sebelumnya Ibu, haji itu tidak sesuai syariat. Ada tepuk tangan. Jadi zaman dulu Bu, ada tepuk tangan dan bersiul ketika talbiyah. Nah, maka itu jadi larangan. Dilarang tepuk tangan di masjid atau bersiul. Ya, makanya ketika kita lagi games atau apa, kita nggak tepuk tangan, kecuali di podium luar ya Bu ya. Itu jadi hukum tersendiri. Jadi di masjid itu dilarang tepuk tangan. Kenapa? Karena itu menyerupai orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir kan gitu, tepuk tangan, terus heheotan, bersiul. Jadi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Saking Rasulullah itu ingin menyelisihi kaum kafir. Kalau kaum kafir menggunakan tren tersebut, maka orang Islam wajib membelakanginya. Nah, terus misalnya nih orang kafir lagi trennya melakukan hal yang tersebut. Nah, orang muslim nggak boleh melakukannya. Tidak boleh tasyabuh atau menyerupai orang kafir. Karena barang siapa yang menyerupainya, maka ia termasuk golongan tersebut. Itu ya. Apa yang bentuk orang kafir lakukan sekarang tapi ditiru oleh orang kaum muslimin, apapun dalam bentuk trennya. Apa coba? Di orang kafir ada namanya bridal shower. Ada di muslim? Ada ya, sekarang ada di balonan. Itu tradisi orang kafir, itu cara-cara orang kafir. Mau yang dilakukannya terdahulu atau mau sekarang-sekarang. Kalau itu mereka lakukan, kita wajib menyelisihinya. Paham ya? Terus merayakan hari kasih sayang, Valentine's Day. Itu budaya siapa? Budaya orang kafir. Maka kita wajib menyelisihinya. Bukan atudah ini untuk menyurahkan kasih sayang, bukan semudah itu. Tapi ini tentang syari, ini tentang kepatuhan kita kepada Rasulullah SAW. Jadi apapun itu, kalau itu tradisinya dari Barat, kita wajib menselisihinya. Enggak mau. Tidak. Orang Barat ditiung tuh Bu. Enggak ya. Nah, kalau Muslim ya dikerudung. Nanti kalau nggak dikerudung, kalau nggak berkerudung, ya itu tidak menjalankan kewajibannya. Lanjut untuk perempuan ya. Kalau laki mah wajib haram itu dikerudung laki-laki. Tata cara
haji Nabi. Rasulullah berniat untuk menunaikan ibadah haji dan memberitahukan hal tersebut kepada para sahabat. Maka mereka pun mempersiapkan diri. Ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah. Jadi pengumumannya sudah cukup lama, tanggal pada bulan Zulqa'dah. Nah, ini bulan Zulqa'dah ya sekarang kata Ibu. Zulqa'dah Muharram, Zulqa'dah ya, belum Zulhijjah. Zulqa'dah. Ini termasuk 4 dari bulan haram. Siapapun itu yang melaksanakan amal solih di 4 bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya. Pun yang melaksanakan, mohon maaf, kemaksiatan juga dilipat gandakan. Maka siapa yang berumroh di bulan haram ini 2 kali lipat Ibu pahalanya. Nanti ada umroh Muharram, itu 2 kali lipat pahalanya di hadapan Allah. Luar biasa. Dan bulan haram ini adalah bulan yang panas. Ya. Kalau umroh di bulan Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, itu Mekah sedang panas-panasnya, Madinah sedang panas-panasnya. Maka pantas pahalanya 2 kali lipat. Tapi tenang, cuma di luar panas. Di masjidnya mah adem. Gitu ya Bu ya. Kemudian Rasulullah itu berangkat pada pada 5 hari sebelum masuk Zulhijjah, berarti tanggal 24-an lah, 24 Zulqa'dah. 5 hari sebelum memasuki bulan Zulhijjah. Jalan kaki Bu dari Madinah ke Mekah. Rasulullah berniat kemudian jalan kaki dan mengambil mikot pertamanya itu di Zulaifah. Di sini sebutnya di Zulaifah atau Zituwa. Kalau sekarang mah namanya apa? Bir Ali. Masjid Bir Ali. Jadi kalau teteh umroh atau nanti mau haji, barang dongkap tuh kan 40 hari ya kalau hajinya Ibu. 40 hari. Itu naon-naon we sih, dah haji nama cuman beberapa hari teteh. Hajinya 2 atau 3 hari ya. Makanya lamun yang haji tuh wareg gitu nanti. Umroh terus. Tapi nanti ketika mau pelaksanaan hajinya, ngambil dulu mikot ke yang terdekat. Kalau kita sudah ada di Mekah, berarti kita ngambil mikotnya di yang paling dekat, Masjid Aisyah atau di Tan'im. Di Masjid Tan'im nanti diarahkan ya. Kalau teteh di Mekah. Kalau nanti dari arah Madinah, mikotnya di mana? Di Bir Ali atau di Ji'ronah dekat Musdalifah. Atau kalau misalnya dari Irak atau dari Yaman, ada beda lagi mikotnya di Yalamlam. Gitu, Bapak Ibu. Kumaha tuh abing ke di mana? Kumaha pembimbing. Nah, enaknya gitu. Kalau sekarang kumaha pembimbingnya, tapi kita setidaknya tahu ya, mengilmui. Bisi nanti kita kan dari Madinah terus ke Mekah, nanti mau umroh bada lagi, apa harus ke Madinah lagi? Kan jauh. Nah, ambil mikotnya yang terdekat yaitu di Tan'im. Cukup naik taksi, bayarnya 10 real. Berarti berapa? 45 ribu. Ya, 10 kali 4.500, ya 45 ribu betul ya? 450 ribu. 45 ribu ya? Hah? 40 real, 10 real, 4.000. Jadi 45 ribu. Ya, eta welahnya, payetong teh. Jadi mereka gitu. Dan Rasulullah
Melaksanakan sholat zuhur di Madinah. Ketika ngambil mikot, ngapain aja Tata Ibu? Ngambil mikot itu wudu, sesudah wudu sholat 2 rakaat, kemudian berniat ihram. Setelah sudah berniat, maka berlakulah larangan ihram. Sudah dijelaskan di fikih ya. Dan kata Rasulullah langsung berkhutbah. Rasulullah kemudian berkhutbah, kata Rasulullah, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Jadi manasiknya ketika itu Rasulullah itu melihat langsung praktek. Oh Rasulullah wudu bareng. Oh Rasulullah sholat. Kemudian Rasulullah mengajarkan niatnya. Berniat tidak langsung nawai itu enggak. Niatnya di hati masing-masing. Kalau sekarang dilafazkan ya, dan itu lebih bagus gitu. Dan sudah ketika kita berniat ihram, maka sudah berlaku larangan ihram. Di antaranya adalah jangan melakukan rofat dan apa ya? Kalau dalam bahasa sekarangnya mah tidak boleh kata-kata kasar dan jorok. Joroknya cuma jorang, terang jorang, yang bisa membangkitkan hawa nafsu lah. Gelis, nah itu nggak boleh, batal ihramnya. Nah itu terus nondai cie mayan nih, misalnya laki-laki ninggalian perempuan batal. Dan ketika ngambil ihram, perempuan dibuka cadarnya semuanya, bukan baju ya, cadar. Dan laki-laki menundukkan pandangannya. Ketika itu ada sahabat Rasulullah, ketika udah larangan ihram teh, dengan dibarukan cadar kaki. Ketika Rasulullah tundukkan pandangan. Nah, itu teh rofat dan yang tadi itunya memandang dengan pandangan teh jorang tadi, memandang dengan pandangan apa sih, genit. Nah, itu tidak boleh. Nah, syahwat tidak boleh genit ketika ada lagi dalam larangan ihram. Bukan berarti di luar larangan ihram boleh ya, bukan. Tapi jadi batal ihramnya maksudnya. Jadi langsung batal. Dan kalau batal gimana? Bayar dam atau bayar denda. Berapa? 1 ekor domba. Dan harus ulang lagi nih ihramnya, niat ihramnya lagi. Bayar denda cuman gara-gara cie nah, bayar tuh 4,5 juta. Jadi mending mana Bu? Mending nahan atau mending bayar dah? Tidak boleh memakai wangi-wangian. Dan Rasulullah ketika di Bir Ali ini memakai wangi-wangian sebelum berniat ihram. Rasulullah mandi, kemudian Rasulullah memakai wangi-wangian, dan Rasulullah bertalbiyah. Dimulai dengan tadi niat, kemudian talbiyah niatnya teh. Jadi sepanjang jalan menuju ke Mekah itu bertalbiyah. Gitu sampai di A'raj di sini teh ya. Dan setelah itu beliau melintasi Abwa. Sejauh itu Rasulullah bertalbiyah coba teh. Abi pernah waktu umroh itu bertalbiyahnya cuma berapa menit ya Bu ya? Kita teh bertahannya udah itu teh talalidur. Rasulullah tuh Bu, Masya Allah, la haula wala quwata. Dan jalan kaki. Waktu itu ingat berangkat zuhur, nyampe ke Mekah jam 2 malam. Gak tau jam 1. Berangkat zuhur, pada zuhur, nyampe ke Mekah jam 1 malam atau jam 2 malam. Dan langsung umroh saat itu juga. Dan pinuh Bu. Terus 3 jam 2 kesangan, capek, iya. Waktu itu jam 2. Nah itu Rasulullah juga seperti itu. Dan Rasulullah jalan kaki berapa hari Bu? Hampir 4-5 hari. Dalam keadaan menahan ihram, dalam keadaan menahan larangan ihram. Kira-kira kalau kita Bu, hareudang tuh Bu? Karenang tuh Bu? Gak boleh mandi Bu kalau pakai sabun yang ada wangi-wangian. Jadi kalau mau mandi caina hungkul, Ibu bisa? Gak
Tidak boleh ada yang wangi-wangian sama sekali. Kalau ada sabun cuci muka pakai tisu basah wangi, nggak boleh. Langsung batal ihramnya. Jadi berat sekali Bu, menahan larangan ihram itu, subhanallah, berat sekali. Tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menikah dalam keadaan ihram. Bukan berarti tidak boleh menikah di Mekah dan Madinah ya, bukan. Tapi ketika sedang ihram tidak boleh menikah atau tidak boleh berhubungan suami istri. Nanti kalau udah beres mah bebas. Dan Rasulullah ketika itu hajinya tuh haji, ada 3 haji itu, tamattu, qiron, stres. Satu lagi apa? Qiron, tamattu, satu lagi teman Bu, bantuan mungkin. Wada terakhir. Nah, ifrad. Haji ifrad. Dan Rasulullah hajinya qiron. Kenapa qiron? Apa bedanya? Kalau haji tamattu dulu ya. Kalau haji tamattu datang ke Madinah, kemudian ambil ihram, sudah melaksanakan, datang ke Mekah, sudah melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian tahallul, batal. Kemudian menyembelih domba. Sudah itu lepas larangan ihramnya. Boleh bebas mau ngapain. Boleh bebas ganti baju untuk laki-laki. Tapi Rasulullah barang dongkap ke kota Madinah, sampai nanti pulang dari Mekah lagi, pulang nanti ke beres semua rukun haji di wukuf di Arafah itu, barulah selesai Rasulullah ihramnya. Itu haji qiron. Wah, berarti berapa hari Rasulullah menahan larangan ihram, Bu? Perjalanan dari Madinah ke Mekah, udah di Mekahnya, kemudian pas hajinya. Ibu bisa? Kita bisa? Susah, Bu. Makanya di Indonesia itu hajinya rata-rata tamattu. Kalau haji ifrad kayak gimana? Ifrad itu enggak ihram dulu. Karena ada pada di sini riwayatnya seorang sahabat karena tahu ada seruan haji, para sahabat ini menyusul. Nah, pas menyusul teh enggak tekaburu ihramnya, tekeburu umrohnya. Langsung menyusul Rasulullah di Arafah. Kata Rasulullah tidak mengapa. Karena rukun haji itu wukuf di Arafah. Oh, orang dongkap kita nggak sempat umroh dulu, nggak sempat kumadu, tapi kita cuman kebagian wukuf Arafah, sah. Setelah itu kemudian baru ihramnya, itu namanya haji ifrad. Dan itu yang dilakukan juga para sahabat. Gitu. Dan apa kan bedanya? Haji qiron, haji tamattu, haji ifrad. Nah, kayak bisa di ujian. Gitu kata Ibu. Nanti yang mana di Indonesia? Rata-rata hajinya tamattu. Karena kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, seandainya aku membawa hewan sembelihan, maka aku akan menyembelihnya setelah tahallul. Berarti kalau Rasulullah membawa kambing, Rasulullah juga pasti akan akan melaksanakan yang haji tamattu tadi. Tamattu tadi dari kata yang enak-enaknya saja. Jadi sebentar tuh, cuman umroh, paling umroh tuh 3 jam ya. Dari mulai tawaf, sa'i, tahallul sampai beres tahallul itu cuma 3 jam. Kalau haji itu ada lempar jumroh, ada bermalam di Muzdalifah, kemudian ada wukuf di Arafah. Waktu wukuf itu dari zuhur sampai tenggelamnya matahari. Itu teh waktu mustajab doa. Jangan berhenti berdoa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan rezeki, waktu, kesehatan untuk bisa melaksanakan haji ya. Karena itu pasti nikmat sekali seharian berdoa. Kalau yang nggak paham kata Ibu, biasa nama cukup sebentar ngagoler deui. Nah, itu jangan berhenti, Bu. Karena Rasulullah tidak berhenti berdoa dari zuhur sampai maghrib. Sok bade ngadoa naon Ibu, di list itunya. Dituliskan.
Bisa anu nitip doa mah enggak suka sabukueun wae mah kita bacakan dari zuhur sampai maghrib itu bisa teh. Jadi secara kesimpulannya haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah ini ada di sirah dan diserap kemudian jadi hukum fikih. Jadi semua inti-inti dari syariat itu ada di sirah. Jadi Rasulullah ngejelasinnya enggak gini ya enggak pakai PowerPoint gitu Rasulullah itu. Rasulullah mengerjakannya secara praktek langsung dan yang meriwayatkannya adalah para sahabat sampai kita pada kita hari ini. Itu berdasarkan riwayat yang dialami oleh para sahabat. Setelah itu Rasulullah tiba di Arafah. Setelah tiba di Arafah, kemudian adalah namanya wasiat haji Rasulullah. Wasiat bukan haji terakhir ya, karena nanti ada wasiat terakhir lagi. Wasiat haji wada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan dijelaskan di pekan depan. Apa saja isi dari wasiatnya yang disebutkan atau dikhutbahkan khutbah haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan wajib ya, harus hafal. Cuma ada beberapa kok, 5 atau 10 poin-poinnya saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.